apa yang kau dapatkan. Bali memang telah diam. Api tidak lagi membakar desa. Pedang tidak lagi terhunus. Namun Gajah Mada justru gelisah karena sejarah mengajarkannya satu hal. Ketika tanah terlalu sunyi setelah perang, di sanalah pengkhianatan mulai bernafas. Dan malam itu, sebuah laporan tiba. Bukan tentang serangan, melainkan tentang kesetiaan yang mulai goyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara. Semoga kalian semua selalu sehat, kuat, dan diberi ketenangan dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih karena masih setia mengikuti kisah Majapahit dari episode ke episode. Dukungan kalian adalah nafas dari kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang semakin gelap, pastikan kalian subscribe, like video ini jika kalian menyukai sejarah dengan pendekatan sinematik, dan tuliskan di komentar pendapat kalian. Karena di episode ini, tidak semua musuh datang dari luar. Utusan itu datang pada malam yang nyaris tak berjejak. Tidak ada jenderang yang mengiringi langkahnya. Tidak ada panji Majapahit yang berkibar menandai kedatangannya. Bahkan tidak ada derap kuda yang biasa menggetarkan tanah setiap kali berita penting tiba di perkemahan. Ia muncul begitu saja di batas cahaya api unggun, seperti bagian dari gelap itu sendiri. Berjalan dengan langkah terukur, seolah sadar bahwa kabar yang dibawanya lebih berbahaya daripada pedang manapun. Pakaian yang ia kenakan bukan busana perang, bukan pula jubah resmi kerajaan, melainkan kain lusuh berwarna tanah yang telah lama menyerap debu dan keringat perjalanan. Wajahnya tampak letih, namun bukan kelelahan yang paling menonjol, melainkan ketegangan yang tertahan di sorot matanya. Seolah ia membawa beban yang terlalu berat untuk diucapkan dengan suara lantang. Perkemahan Majapahit malam itu berada dalam kesunyian yang ganjil. Api unggun menyala rendah, prajurit berjaga tanpa banyak bicara, dan angin laut membawa aroma asin yang bercampur dengan bau besi, tanah basah, serta sisa-sisa perang yang belum sepenuhnya hilang dari ingatan siapapun. Bali memang telah diam. Desa-desa tidak lagi terbakar, pedang tidak lagi terhunus, dan darah tidak lagi membasahi tanah. Namun justru disitulah kegelisahan tumbuh, karena Gajah Mada memahami satu hal yang sering diabaikan oleh para pemenang perang. Kesunyian setelah pertempuran jarang berarti kedamaian, dan seringkali hanya menjadi jeda sebelum sesuatu yang lebih licik mengambil bentuknya. Utusan itu akhirnya dihadapkan kepada Gajah Mada tanpa upacara, tanpa keramaian, tanpa sorot mata penasaran para perwira. Sang Mahapatih menerima laporan itu di dalam tenda sederhana yang jauh dari kesan megah, tenda yang tidak berbeda jauh dari milik panglima lain, namun justru dari tempat itulah arah Majapahit ditentukan. Utusan itu berlutut bukan karena takut pada hukuman, melainkan karena memahami betul bahwa setiap kata yang akan ia ucapkan bisa mengguncang keseimbangan yang selama ini dijaga dengan darah dan disiplin. Ia memulai laporannya dengan kabar-kabar yang terdengar menenangkan, desa-desa yang kembali hidup, sawah yang digarap, pasar yang dibuka, dan rakyat yang perlahan melanjutkan kehidupan seolah perang tak pernah terjadi. Namun Gajah Mada tidak terbuai oleh kata-kata itu, karena ia telah lama belajar membaca sejarah, bukan dari apa yang terlihat, melainkan dari apa yang sengaja disembunyikan. Di balik pemulihan itu, laporan mulai menyentuh inti kegelisahan. Beberapa prajurit Majapahit yang telah lama berada jauh dari tanah asal mereka, mulai mempertanyakan alasan kehadiran mereka di Bali.
Tidak ada penolakan terbuka, tidak ada sikap membangkang, hanya bisikan-bisikan kecil yang muncul di malam hari ketika api unggun mulai padam dan pikiran menjadi lebih berisik daripada senjata. Mereka bertanya mengapa harus tetap bertahan jika Bali telah tunduk. Mengapa harus menunggu di tanah asing ketika kemenangan telah diraih? Keraguan itu tidak lantang, namun justru karena itulah ia berbahaya. Sebab keraguan tidak membutuhkan keberanian untuk menyebar, hanya membutuhkan waktu dan kelelahan. Utusan itu kemudian menyampaikan kabar yang lebih halus, namun jauh lebih mengkhawatirkan. Bangsawan-bangsawan Bali yang sebelumnya menyatakan tunduk dengan kepala tertunduk, mulai kembali menjalin pertemuan-pertemuan kecil. Tidak ada rencana perang, tidak ada seruan angkat senjata, melainkan percakapan yang tampak biasa namun syarat makna. Mereka bertemu di rumah-rumah terpencil, di ladang saat matahari tenggelam, di sudut-sudut yang luput dari pengawasan, membicarakan satu pertanyaan sederhana yang terus berulang. Seberapa lama Majapahit akan tinggal? Pertanyaan itu bukan bentuk perlawanan, melainkan uji kesabaran, sebuah cara halus untuk mengukur apakah kekuasaan yang datang bersama pasukan benar-benar kokoh atau hanya sementara. Gajah Mada mendengarkan semuanya tanpa menyela. Wajahnya tenang seperti permukaan air yang tidak terganggu angin. Namun di dalam pikirannya, peta Nusantara terbentang luas. Bali hanyalah satu titik kecil, tetapi ia tahu betul bahwa jika titik ini dibiarkan bergeser, wilayah lain akan mulai bergerak mengikuti. Sejarah selalu bekerja dengan pola yang sama, dan wilayah yang pertama kali diuji bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling sunyi, karena di sanalah kekuasaan seringkali lengah dan merasa telah menang sepenuhnya. Ketika utusan itu akhirnya mengakhiri laporannya dengan kalimat yang paling berat, bahwa tidak ada yang melawan, namun tidak semua lagi percaya, udara di dalam tenda terasa menekan, seolah kata-kata itu memiliki bobot yang tidak bisa dihapus dengan perintah sederhana. Gajah Mada memejamkan mata sejenak, bukan karena lelah, melainkan karena ia memahami sepenuhnya arti laporan tersebut. Bali tidak sedang melawan Majapahit, Bali sedang mengamati dan mengukur. Dan yang lebih berbahaya, sebagian pasukan Majapahit mulai melakukan hal yang sama terhadap diri mereka sendiri. Ia membuka mata kembali dengan tatapan yang tidak menunjukkan amarah maupun kelembutan, melainkan ketenangan seorang yang menyadari bahwa perang paling berbahaya bukanlah perang yang menumpahkan darah, tetapi perang yang merusak keyakinan dari dalam. Ia tahu bahwa jika laporan ini dijawab dengan kekerasan, pemberontakan justru akan dipercepat, dan jika dijawab dengan kelemahan, kesetiaan akan runtuh tanpa suara. Maka Gajah Mada memilih diam, dan diamnya bukanlah kebingungan, melainkan perhitungan yang matang. Ia membiarkan utusan itu pergi tanpa pesan balasan yang jelas, tanpa perintah yang bisa disalahartikan, tanpa ancaman yang bisa memicu kepanikan. Malam kembali sunyi, tetapi kesunyian itu kini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Berdiri sendirian di depan tenda, menatap api unggun yang hampir padam, Gajah Mada menyadari satu kebenaran pahit. Majapahit telah memasuki fase paling berbahaya dalam perjalanannya, bukan karena musuh dari luar, melainkan karena bayang-bayang yang tumbuh di dalam. Dan perang ini, ia tahu betul, tidak akan dimenangkan oleh pedang, melainkan oleh kemampuan membaca kesetiaan ketika semua orang tampak setia. Kesunyian yang menyelimuti Bali setelah perang bukanlah kesunyian yang menenangkan. Ia tidak datang seperti akhir dari badai, melainkan seperti udara yang terlalu tenang sebelum hujan besar turun. Desa-desa memang kembali berdiri, sawah kembali digarap, dan pasar kembali ramai oleh suara tawar-menawar. Namun di balik semua itu, terdapat ketegangan yang tak kasat mata. Sebuah ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang terbiasa membaca sejarah, bukan dari kemenangan, melainkan dari sisa-sisa yang tertinggal setelahnya.
Gajah Mada menyadari hal itu sejak awal, bahwa ketenangan yang datang terlalu cepat seringkali bukan tanda damai, melainkan tanda bahwa sesuatu sedang menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Di pagi hari, cahaya matahari menyinari ladang-ladang Bali dengan hangat, memantulkan harapan seolah kehidupan telah kembali ke jalurnya. Rakyat berjalan dengan langkah yang tampak ringan, anak-anak berlarian, dan para pedagang membuka lapak mereka tanpa rasa takut akan serangan mendadak. Namun mata Gajah Mada tidak terjebak pada gambaran itu. Ia melihat detail-detail kecil yang luput dari perhatian banyak orang, tatapan yang menahan kata-kata, senyum yang muncul terlalu cepat lalu menghilang tanpa jejak, percakapan yang terhenti begitu prajurit Majapahit melintas. Semua itu bukan kebetulan, melainkan tanda-tanda dari kesunyian yang sedang berpura-pura menjadi kedamaian. Bagi Gajah Mada, kesunyian semacam ini lebih berbahaya daripada perlawanan terbuka. Dalam perang, musuh yang terlihat dapat dihadapi dengan pedang, strategi, dan keberanian. Namun dalam situasi seperti ini, musuh tidak menampakkan diri. Ia bersembunyi di balik rutinitas, di balik kebiasaan sehari-hari, dan di balik wajah-wajah yang tampak patuh. Kesunyian ini bukanlah akhir dari konflik, melainkan bentuk lain dari perlawanan. Perlawanan yang tidak membutuhkan senjata, tetapi cukup dengan menunggu dan mengamati. Ia berjalan menyusuri wilayah yang telah ditaklukkan dengan langkah perlahan, tidak sebagai penguasa yang ingin dipuja, melainkan sebagai pengamat yang ingin memahami. Setiap desa yang tampak hidup kembali justru memperkuat keyakinannya bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Sejarah mengajarkannya bahwa wilayah yang benar-benar tunduk tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa mereka damai, sementara wilayah yang masih menyimpan bara akan berusaha keras menampilkan wajah ketenangan. Bali pada saat itu tampak terlalu rapi dalam menunjukkan kepatuhan. Di perkemahan Majapahit, kesunyian itu merembes masuk ke dalam barisan pasukan. Para prajurit memang masih menjalankan tugas mereka, masih berdiri tegak saat berjaga, masih patuh pada perintah, tetapi di antara mereka mulai tumbuh rasa jenuh yang perlahan berubah menjadi pertanyaan. Tidak ada yang berani mengucapkannya secara terbuka, namun Gajah Mada tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan itu ada, berputar di dalam kepala banyak orang yang telah lama jauh dari tanah kelahiran. Untuk apa mereka tetap di sini, di pulau yang tampaknya telah tunduk, sementara rumah dan keluarga mereka menunggu di seberang laut? Kesunyian Bali memperkuat keraguan itu, karena tidak ada lagi ancaman nyata yang bisa dijadikan alasan untuk bertahan. Gajah Mada memahami bahwa kesetiaan tidak selalu runtuh karena pengkhianatan besar, tetapi seringkali karena kelelahan yang tidak pernah diakui. Pasukan yang terlalu lama dibiarkan berada dalam keadaan tanpa musuh akan mulai menciptakan musuh di dalam pikirannya sendiri. Kesunyian memberi ruang bagi pikiran untuk bertanya, dan pertanyaan yang tidak dijawab dengan tepat akan tumbuh menjadi ketidakpuasan. Inilah bahaya yang sedang dihadapi Majapahit, bukan serangan dari luar, melainkan erosi perlahan dari dalam. Sementara itu, di kalangan bangsawan Bali, kesunyian memiliki makna yang berbeda. Bagi mereka, tidak ada suara pedang berarti kesempatan untuk bernafas, untuk menilai ulang posisi mereka, dan untuk mempertimbangkan masa depan tanpa tekanan langsung. Mereka tidak lagi berada dalam posisi terdesak, dan justru disitulah keberanian mulai tumbuh. Keberanian bukan untuk melawan secara terbuka, tetapi untuk bertanya, apakah kekuasaan Majapahit benar-benar akan bertahan lama? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak diucapkan di balai terbuka, melainkan disimpan dalam percakapan tertutup, dalam tatapan yang saling memahami tanpa perlu kata-kata. Kesunyian Bali menjadi ruang bagi semua pihak untuk mengamati satu sama lain. Rakyat mengamati prajurit, prajurit mengamati rakyat, bangsawan mengamati Majapahit, dan Majapahit mengamati dirinya sendiri.
Tidak ada pihak yang benar-benar diam, karena di balik kesunyian itu terdapat perhitungan yang terus berjalan. Gajah Mada menyadari bahwa jika ia salah membaca situasi ini, seluruh fondasi kekuasaan yang telah dibangun dengan susah payah bisa retak tanpa satupun pertempuran. Ia mengingat kembali pelajaran dari masa lalu bahwa banyak kerajaan besar runtuh bukan karena kekalahan militer, melainkan karena gagal mengelola masa setelah kemenangan. Kemenangan menciptakan ilusi kendali, sementara kesunyian menguji apakah kendali itu nyata atau hanya sementara. Bali kini menjadi cermin bagi Majapahit, cermin yang memantulkan bukan hanya kekuatan mereka, tetapi juga kerentanan yang selama ini tersembunyi di balik ambisi besar menyatukan Nusantara. Gajah Mada tahu bahwa ia tidak bisa memaksa kesetiaan tumbuh di tengah kesunyian. Kesetiaan yang dipaksakan hanya akan bertahan selama ada pengawasan dan ancaman. Begitu tekanan dilepaskan, kepatuhan semacam itu akan runtuh dengan sendirinya. Karena itu, ia memilih untuk tidak mengisi kesunyian dengan teror atau demonstrasi kekuatan. Ia membiarkan kesunyian itu tetap ada, membiarkannya menjadi ruang ujian bagi semua pihak yang terlibat. Disinilah letak tipu daya kesunyian. Ia membuat banyak orang merasa aman, padahal sebenarnya sedang diuji. Rakyat diuji apakah mereka memilih damai karena keyakinan atau karena takut. Bangsawan diuji apakah mereka menerima tatanan baru atau hanya menunggu kesempatan. Prajurit diuji apakah mereka setia pada Majapahit sebagai cita-cita atau hanya kepada kemenangan sementara. Dan Gajah Mada sendiri diuji apakah ia mampu menahan diri di saat kekuasaan memberinya kemampuan untuk bertindak keras. Malam demi malam berlalu tanpa insiden besar. Namun justru itu yang membuat situasi semakin mencekam. Setiap hari tanpa pemberontakan bukanlah jaminan stabilitas, melainkan akumulasi dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kesunyian menjadi semakin tebal, seperti kabut yang menutupi medan, membuat siapapun yang melangkah tanpa kehati-hatian berisiko tersesat. Gajah Mada memahami bahwa kesunyian ini tidak akan bertahan selamanya, dan ketika ia pecah, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada perang terbuka. Ia berdiri di satu titik tinggi, memandang Bali yang tampak damai dari kejauhan. Di hadapannya terbentang tanah yang seolah telah menerima Majapahit, namun di dalamnya masih menyimpan kemungkinan yang belum ditentukan. Kesunyian ini, pikirnya, adalah ujian paling jujur, karena ia tidak bisa dimanipulasi dengan mudah. Ia menuntut kesabaran, ketajaman membaca situasi, dan keberanian untuk tidak bertindak ketika semua naluri mendorong untuk bertindak. Pada akhirnya, Gajah Mada menyadari bahwa kesunyian Bali bukanlah hadiah dari kemenangan, melainkan peringatan. Peringatan bahwa kekuasaan sejati tidak diukur dari seberapa cepat musuh dikalahkan, tetapi dari seberapa lama kepercayaan dapat dijaga setelah pedang disarungkan. Kesunyian yang menipu ini menjadi panggung bagi ujian berikutnya, ujian yang tidak akan memperlihatkan siapa yang kuat, melainkan siapa yang benar-benar yakin pada jalan yang dipilihnya. Retaknya sebuah pasukan tidak pernah diawali oleh pengkhianatan yang terang-terangan. Ia selalu dimulai dari kelelahan yang tidak diakui, dari rutinitas yang kehilangan makna, dari kemenangan yang terlalu lama digantung tanpa tujuan lanjutan yang jelas. Di Bali, pasukan Majapahit masih berdiri dalam barisan yang rapi, masih menjalankan perintah dengan disiplin, masih membawa lambang kerajaan dengan kebanggaan yang tampak di permukaan. Namun di balik semua itu, Gajah Mada merasakan sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh laporan tertulis atau angka-angka logistik, tetapi hanya bisa dibaca dari sikap, dari jeda dalam percakapan, dan dari cara para prajurit menatap tanah ketika mereka mengira tidak ada yang memperhatikan. Hari-hari berlalu tanpa pertempuran, dan justru itulah yang perlahan menggerogoti kekuatan pasukan. Prajurit yang dilatih untuk bergerak, menyerang dan bertahan, kini lebih banyak menunggu daripada bertindak.
menunggu perintah yang tidak kunjung datang, menunggu musuh yang tidak muncul, menunggu akhir dari penugasan yang terasa semakin panjang tanpa kejelasan. Dalam penantian itu, pikiran mulai mencari-cari jawaban sendiri, dan tidak semua jawaban mengarah pada kesetiaan. Beberapa mulai mengingat kampung halaman, ladang yang ditinggalkan, keluarga yang hanya hadir dalam ingatan, dan bertanya dalam hati apakah pengorbanan mereka masih memiliki arti setelah kemenangan diraih. Gajah Mada memahami bahwa pasukan yang terlalu lama berada dalam keadaan tanpa ancaman akan mulai melemah dari dalam. Bukan karena mereka kehilangan keberanian, tetapi karena mereka kehilangan alasan. Perang memberi tujuan yang jelas, sementara kedamaian yang dipaksakan tanpa rekonsiliasi memberi ruang bagi kebimbangan. Di perkemahan, bisikan mulai terdengar, tidak sebagai keluhan terbuka, melainkan sebagai pertanyaan yang diulang-ulang dengan nada rendah, seolah takut didengar oleh angin. Untuk apa kita masih di sini? Apakah Bali belum cukup tunduk? Dan apakah Majapahit benar-benar membutuhkan keberadaan kita di tanah ini lebih lama lagi? Retakan ini tidak muncul serentak, melainkan menyebar perlahan, seperti retak rambut pada logam yang terus-menerus ditekan. Perwira-perwira tingkat bawah mulai kesulitan menjaga semangat anak buah mereka, bukan karena kurangnya disiplin, tetapi karena mereka sendiri mulai merasakan hal yang sama. Setiap hari tanpa insiden besar membuat perintah-perintah terasa mekanis, kehilangan urgensi yang dulu menyatukan semua orang dalam satu tujuan. Bahkan latihan militer yang rutin kini dijalankan lebih sebagai kewajiban daripada persiapan menghadapi sesuatu yang nyata. Disinilah Gajah Mada memilih untuk turun langsung, bukan sebagai panglima yang memberi pidato berapi-api, tetapi sebagai pemimpin yang ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Ia berjalan di antara tenda-tenda, menyaksikan bagaimana para prajurit berbincang ketika mereka mengira tidak ada telinga yang mendengar. Ia melihat bagaimana tawa terdengar lebih jarang, bagaimana cerita tentang kemenangan masa lalu mulai berubah menjadi nostalgia yang pahit. Ia tahu, nostalgia adalah tanda awal bahwa seseorang mulai merasa terpisah dari masa kini. Dan pasukan yang hidup dalam nostalgia adalah pasukan yang rapuh. Namun Gajah Mada tidak menegur mereka, tidak pula memanggil rapat besar untuk menegaskan kembali kekuasaan. Ia memahami bahwa kesetiaan yang dipaksakan melalui ketakutan hanya akan mempercepat keretakan. Sebaliknya, ia membiarkan keraguan itu muncul ke permukaan, karena hanya dengan cara itulah ia bisa membaca sejauh mana retakan telah terjadi. Ia tahu bahwa tidak semua prajurit akan goyah, tetapi ia juga tahu bahwa satu keraguan yang dibiarkan tanpa arah bisa menjalar ke banyak orang. Dalam pertemuan dengan para perwira, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada yang berani mengucapkan kata retak atau lelah, tetapi semuanya merasakannya. Laporan-laporan disampaikan dengan bahasa yang hati-hati, seolah setiap kata bisa disalahartikan sebagai tanda kelemahan. Gajah Mada mendengarkan tanpa menyelah, membiarkan para perwira itu berbicara sampai kelelahan mereka sendiri terdengar di balik formalitas. Ia tahu bahwa mereka bukan meragukan Majapahit, melainkan meragukan diri mereka sendiri. Dan keraguan semacam itu jauh lebih sulit diatasi. Ia kemudian berbicara dengan nada yang tenang, hampir datar, tanpa ancaman dan tanpa janji kosong. Ia mengingatkan bahwa Majapahit tidak dibangun oleh kemenangan cepat, tetapi oleh kesetiaan yang bertahan lama, oleh kemampuan untuk tetap teguh ketika sorak-sorai kemenangan telah reda. Kata-kata itu tidak dimaksudkan untuk membakar semangat, melainkan untuk menanamkan kembali makna. Namun bahkan saat ia mengucapkannya, Gajah Mada menyadari bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk menutup retakan yang telah muncul. Pasukan Majapahit kini berada dalam posisi yang paling berbahaya, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka merasa telah selesai berjuang.
Perasaan sudah cukup adalah musuh yang paling sulit dihadapi oleh sebuah kekuatan besar. Ia membuat orang berhenti bergerak, berhenti waspada, dan berhenti percaya bahwa masih ada tanggung jawab yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Gajah Mada tahu bahwa jika perasaan ini dibiarkan, pasukan yang sama yang pernah membawa Majapahit ke puncak kejayaan bisa menjadi beban yang mempercepat kejatuhannya. Di malam hari, ketika perkemahan kembali sunyi, Gajah Mada merenung tentang pilihan-pilihan yang tersisa. Ia bisa memperketat disiplin, memperpanjang jam jaga, dan memberi hukuman keras untuk setiap tanda keraguan. Cara itu mungkin akan bekerja dalam jangka pendek, tetapi ia tahu dampaknya akan merusak fondasi kesetiaan dalam jangka panjang. Ia juga bisa menarik pasukan lebih awal, mengakhiri penugasan sebelum retakan semakin melebar, tetapi langkah itu berisiko memberi sinyal bahwa Majapahit ragu pada keputusannya sendiri. Kesadaran ini menempatkan Gajah Mada pada dilema yang jarang dihadapi oleh seorang panglima di medan perang. Ini bukan soal strategi militer, melainkan soal psikologi manusia, soal bagaimana menjaga keutuhan pasukan ketika ancaman terbesar datang dari dalam. Ia menyadari bahwa pasukan ini sedang diuji, bukan oleh musuh, tetapi oleh waktu dan kesunyian. Dan ujian semacam ini tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan semata. Pada akhirnya, Gajah Mada menerima kenyataan pahit bahwa retakan ini tidak sepenuhnya bisa dihindari. Setiap ekspedisi besar selalu membawa harga yang harus dibayar, dan harga itu seringkali berupa kelelahan moral yang tidak terlihat. Yang bisa ia lakukan hanyalah memastikan bahwa retakan itu tidak berkembang menjadi patahan yang memecah pasukan menjadi bagian-bagian yang saling mencurigai. Untuk itu, ia harus mengambil langkah yang tidak lazim, langkah yang mungkin akan disalahpahami tetapi diperlukan untuk menguji kesetiaan yang masih tersisa. Di tengah kesunyian Bali, pasukan Majapahit berdiri di persimpangan yang tidak mereka sadari sepenuhnya. Di satu sisi, mereka adalah simbol kekuatan yang telah menaklukkan pulau ini. Di sisi lain, mereka adalah manusia-manusia yang lelah, rindu, dan mulai mempertanyakan makna dari pengorbanan mereka. Gajah Mada melihat kedua sisi itu dengan kejernihan yang menyakitkan, dan ia tahu bahwa keputusan berikutnya akan menentukan apakah pasukan ini tetap menjadi alat pemersatu Nusantara atau justru menjadi cermin dari rapuhnya ambisi besar. Retakan telah muncul, dan tidak ada jalan untuk menutup mata terhadapnya. Yang tersisa hanyalah memilih bagaimana menghadapi kenyataan itu, apakah dengan menutupinya sementara atau dengan menjadikannya ujian yang akan memisahkan kesetiaan sejati dari kepatuhan semu. Dalam diam, Gajah Mada bersiap melangkah ke tahap berikutnya, menyadari bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai, dan hasilnya akan menentukan bukan hanya nasib Bali, tetapi arah Majapahit itu sendiri. Keputusan untuk menarik sebagian pasukan tidak pernah diumumkan dengan terompet atau pernyataan resmi yang menggema di perkemahan. Ia lahir dalam keheningan, seperti banyak keputusan besar yang diambil oleh mereka yang memahami bahwa kekuasaan sejati tidak selalu perlu ditampilkan. Ketika perintah itu akhirnya dijalankan, ia menyebar perlahan melalui rantai komando, dari perwira ke perwira, dari tenda ke tenda, tanpa penjelasan panjang dan tanpa pembenaran terbuka. Pasukan Majapahit yang telah terbiasa dengan strategi ofensif dan demonstrasi kekuatan, mendapati diri mereka menghadapi sesuatu yang asing, ketidakpastian yang disengaja. Sebagian prajurit menganggapnya sebagai tanda kelemahan. Bisikan itu cepat beredar meski tidak pernah diucapkan dengan lantang. Dalam logika perang yang mereka kenal, mundur selalu berarti kehilangan posisi, dan mengendurkan tekanan selalu berarti memberi ruang bagi lawan. Namun Gajah Mada tidak bergerak dalam logika sederhana semacam itu. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti Bali, kekuatan yang terus dipamerkan hanya akan menciptakan kepatuhan semu, kepatuhan yang bertahan selama pedang terlihat dan runtuh begitu pengawasan melemah. Dengan menarik sebagian pasukan,
Ia sengaja menciptakan ruang kosong, sebuah ruang yang akan diisi bukan oleh perintah, melainkan oleh pilihan. Desa-desa yang sebelumnya berada di bawah pengawasan ketat, kini merasakan perubahan yang nyata. Pos penjagaan dikurangi, patroli tidak lagi sesering sebelumnya, dan kehadiran Majapahit tidak lagi terasa menekan di setiap sudut kehidupan. Bagi rakyat Bali, perubahan ini menghadirkan dua kemungkinan yang saling bertentangan. Bagi sebagian, ini adalah nafas lega, kesempatan untuk hidup tanpa rasa takut yang terus-menerus. Bagi yang lain, ini adalah celah, sebuah tanda bahwa Majapahit mungkin tidak sekuat yang mereka kira. Gajah Mada memahami bahwa respons terhadap kelonggaran inilah yang akan mengungkap niat sejati, lebih jujur daripada sumpah apapun yang diucapkan di bawah ancaman. Di kalangan bangsawan Bali, keputusan itu memicu kegelisahan yang berbeda. Mereka yang selama ini menunggu dengan sabar mulai bertanya-tanya, apakah saatnya telah tiba? Sementara mereka yang memilih berdamai mulai khawatir bahwa ketenangan yang rapuh akan runtuh. Tidak ada rapat besar, tidak ada persekutuan terbuka, hanya pertukaran pandangan yang syarat makna dan percakapan yang terhenti sebelum mencapai inti. Gajah Mada membiarkan semua itu terjadi karena ia tahu bahwa tekanan yang dilepaskan akan membuat pikiran bekerja lebih keras daripada tekanan yang dipaksakan. Di perkemahan Majapahit sendiri, ujian ini terasa paling berat. Prajurit yang telah lama ditempa dalam disiplin keras, kini dihadapkan pada situasi di mana pengawasan berkurang dan perintah menjadi lebih longgar. Bagi sebagian, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan yang lahir dari keyakinan, bukan dari rasa takut. Mereka tetap berjaga dengan penuh tanggung jawab, tetap mematuhi tugas meski tidak selalu diawasi. Namun bagi yang lain, kelonggaran ini memunculkan sisi rapuh yang selama ini tersembunyi. Disiplin mulai mengendur, percakapan tentang pulang semakin sering terdengar, dan rasa memiliki terhadap misi Majapahit mulai terkikis oleh keinginan pribadi. Gajah Mada mengamati semua itu dari kejauhan, tidak sebagai hakim yang terburu-buru menjatuhkan vonis, melainkan sebagai pengamat yang sabar. Ia memahami bahwa kesetiaan yang sejati tidak pernah muncul ketika seseorang merasa terpaksa, melainkan ketika ia diberi kebebasan untuk memilih dan tetap memilih untuk setia. Keputusan menarik pasukan bukanlah tanda mundur, melainkan perangkap psikologis yang dirancang untuk memisahkan mereka yang patuh karena takut dari mereka yang setia karena percaya. Waktu berjalan lambat, dan justru dalam kelambatan itulah ujian ini bekerja. Hari-hari tanpa insiden besar membuat banyak orang lengah, dan kelengahan adalah kondisi terbaik untuk mengungkap niat tersembunyi. Beberapa bangsawan Bali mulai mencoba mengirim pesan secara diam-diam, bukan untuk mengangkat senjata, tetapi untuk menjejaki kemungkinan untuk memastikan apakah mereka benar-benar sendirian atau masih ada dukungan di luar pulau. Pesan-pesan itu bergerak perlahan, penuh keraguan, karena mereka sendiri tidak yakin apakah Majapahit benar-benar lengah atau justru sedang menunggu. Sementara itu, di antara pasukan Majapahit, garis pemisah semakin jelas. Mereka yang tetap setia mulai memandang rekan-rekan mereka dengan curiga, bukan karena kebencian, melainkan karena ketakutan akan konsekuensi jika keraguan berubah menjadi pengkhianatan. Retakan yang sebelumnya samar kini mulai tampak, dan Gajah Mada menyadari bahwa ujian ini telah mencapai tahap di mana hasilnya akan segera terlihat. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan lulus, dan ia telah menerima kenyataan pahit itu sejak awal. Keputusan ini juga menguji dirinya sendiri. Sebagai pemimpin, nalurinya mendorong untuk bertindak tegas, untuk menutup setiap celah sebelum dimanfaatkan. Namun ia menahan diri, menyadari bahwa intervensi terlalu dini hanya akan mengaburkan hasil ujian. Ia membiarkan ketegangan tumbuh, membiarkan ketidakpastian menekan semua pihak, karena hanya dengan cara itulah pilihan yang diambil akan benar-benar mencerminkan keyakinan, bukan kepanikan sesaat.
Pada suatu senja, ketika matahari tenggelam perlahan di balik cakrawala Bali, Gajah Mada berdiri memandang wilayah yang tampak damai namun syarat potensi konflik. Ia tahu bahwa keputusan menarik pasukan ini akan dikenang sebagai langkah berani atau kesalahan fatal, tergantung pada hasilnya. Namun baginya, tidak ada pilihan lain. Majapahit tidak bisa dibangun di atas ketakutan yang terus dipelihara, karena ketakutan hanya menciptakan kepatuhan yang rapuh. Ia membutuhkan kesetiaan yang bertahan bahkan ketika kekuasaan tidak selalu terlihat. Ujian tanpa pedang ini mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mereka yang berniat mengkhianati mulai menunjukkan tanda-tanda, meski masih ragu untuk melangkah terlalu jauh. Mereka yang setia menemukan alasan baru untuk bertahan, bukan karena perintah, tetapi karena keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan memiliki makna yang lebih besar dari sekedar kemenangan militer. Dalam keheningan yang menipu ini, Gajah Mada melihat fondasi Majapahit diuji dengan cara yang paling kejam dan paling jujur. Ia memahami bahwa hasil dari ujian ini tidak akan segera terasa. Dampaknya akan muncul perlahan, membentuk karakter kekuasaan Majapahit di masa depan. Dengan menarik sebagian pasukan, ia telah mempertaruhkan reputasinya, bahkan mungkin stabilitas wilayah yang baru ditaklukkan. Namun bagi Gajah Mada, resiko ini sepadan, karena hanya dengan cara inilah ia bisa memastikan bahwa kesatuan yang dibangun tidak runtuh oleh pengkhianatan yang lahir dari kepatuhan semu. Malam kembali turun dan Bali tetap sunyi. Namun kesunyian itu kini syarat makna, penuh dengan pilihan-pilihan yang sedang dipertimbangkan oleh setiap pihak yang terlibat. Ujian tanpa pedang ini belum berakhir, dan Gajah Mada tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan apakah kesetiaan yang tersisa cukup kuat untuk menopang ambisi besar Majapahit. Dalam diam, ia bersiap menghadapi konsekuensi dari keputusannya sendiri, menyadari bahwa kekuasaan sejati selalu menuntut keberanian untuk tidak bertindak ketika semua orang mengharapkan tindakan. Tidak ada ledakan pemberontakan yang menggetarkan Bali, tidak ada panji yang diangkat sebagai tanda perlawanan terbuka, dan tidak ada teriakan perang yang memecah kesunyian. Justru itulah yang membuat situasi menjadi semakin berbahaya. Setelah sebagian pasukan Majapahit ditarik, ruang kosong yang tercipta tidak segera diisi oleh kekacauan, melainkan oleh kehati-hatian yang berlebihan. Semua pihak bergerak dengan langkah setengah, seolah sadar bahwa satu gerakan yang terlalu cepat bisa berujung pada kehancuran. Disinilah topeng kesetiaan mulai bekerja. Bukan sebagai penutup wajah, melainkan sebagai lapisan tipis yang menahan niat agar tidak terlalu jelas terbaca. Bangsawan-bangsawan Bali yang selama ini menampilkan kepatuhan mulai menunjukkan perubahan yang hampir tak terlihat. Mereka tetap datang ke pertemuan-pertemuan resmi, tetap mengucapkan kata-kata yang tepat, dan tetap menjaga sikap hormat di hadapan perwakilan Majapahit. Namun di balik itu, percakapan lain mulai berlangsung. Percakapan yang tidak meninggalkan jejak tertulis dan tidak melibatkan terlalu banyak orang. Pesan-pesan disampaikan secara lisan melalui orang-orang yang dianggap tidak mencolok, dengan bahasa yang samar dan penuh kemungkinan penafsiran. Tidak ada pernyataan tegas, hanya pertanyaan dan dugaan, seolah mereka sendiri belum yakin sejauh mana keberanian mereka akan dibawa. Gajah Mada telah memperkirakan tahap ini. Ia tahu bahwa ketika tekanan dilepaskan, mereka yang berniat mengkhianati tidak serta-merta bergerak cepat. Justru sebaliknya, mereka akan menunggu, mengamati, dan saling menguji. Pengkhianatan jarang lahir dari keberanian murni, melainkan dari keyakinan bahwa risiko telah cukup kecil. Karena itu, ia membiarkan jaringan pengawasan bekerja tanpa terlihat, tidak untuk menindak, melainkan untuk memahami.
Setiap pesan yang bergerak terlalu jauh, setiap pertemuan yang terlalu sering, setiap perubahan sikap yang tidak selaras dengan situasi dicatat dalam diam. Di antara bangsawan Bali sendiri, keretakan mulai muncul. Mereka yang sejak awal memilih berdamai dengan Majapahit mulai merasa terancam oleh mereka yang ingin membuka kembali kemungkinan perlawanan. Tidak ada pertikaian terbuka, tetapi ketegangan terasa dalam setiap pertemuan. Kata-kata yang diucapkan di siang hari seringkali dibantah oleh tindakan di malam hari. Kesetiaan menjadi sesuatu yang fleksibel, disesuaikan dengan siapa yang mendengar dan kapan kata-kata itu diucapkan. Topeng ini tidak hanya dikenakan untuk menipu Majapahit, tetapi juga untuk menipu sesama mereka sendiri. Sementara itu, di luar Bali, gema dari kesunyian ini mulai terasa. Beberapa pihak yang memiliki kepentingan melihat Bali sebagai titik uji bagi kekuatan Majapahit mulai mencoba menjangkau, tidak dengan pasukan, tetapi dengan pesan-pesan yang samar. Mereka tidak menawarkan bantuan secara langsung, melainkan kemungkinan, seolah berkata bahwa jika Bali memilih jalan lain, mereka tidak akan sendirian. Namun pesan-pesan itu bergerak dengan lambat dan penuh keraguan, karena pengirimnya sendiri tidak yakin apakah Majapahit benar-benar lengah atau sedang memasang jebakan yang lebih dalam. Gajah Mada memahami permainan ini dengan sangat baik. Ia tahu bahwa pengkhianatan yang paling berbahaya bukanlah yang dilakukan dengan keyakinan penuh, melainkan yang dilakukan dengan ragu-ragu, karena keraguan membuat orang bergerak setengah hati dan sulit diprediksi. Ia juga tahu bahwa bertindak terlalu cepat akan menutup kesempatan untuk melihat jaringan yang lebih luas. Karena itu, ia menahan diri, membiarkan topeng-topeng itu tetap terpasang sedikit lebih lama, hingga mereka yang mengenakannya mulai lupa bahwa mereka sedang berpura-pura. Di kalangan pasukan Majapahit, dampak dari ujian ini mulai terasa semakin nyata. Prajurit yang sejak awal setia, kini bisa melihat dengan jelas siapa yang tetap teguh, meski pengawasan berkurang, dan siapa yang mulai mencari-cari alasan untuk mengendurkan disiplin. Beberapa di antara mereka merasa kecewa, bukan karena takut akan pengkhianatan, tetapi karena menyadari bahwa kebersamaan yang mereka kira kokoh ternyata rapuh. Kesadaran ini menimbulkan jarak, dan jarak itu membuat suasana perkemahan terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Topeng kesetiaan juga mulai terlepas secara perlahan dari individu-individu tertentu. Ada yang terlalu sering bertanya tentang jadwal pasukan, ada yang terlalu tertarik pada perubahan pola patroli, dan ada pula yang mulai menunjukkan sikap berani yang tidak pada tempatnya. Semua ini bukan bukti yang cukup untuk menghukum, tetapi cukup untuk menggambarkan arah niat. Gajah Mada tidak membutuhkan pengakuan terbuka. Baginya, kecenderungan sudah lebih dari cukup untuk memahami siapa yang sedang menunggu kesempatan dan siapa yang benar-benar memilih untuk bertahan. Di satu sisi, ia melihat bahwa strategi tanpa pedang ini mulai membuahkan hasil. Mereka yang berniat mengkhianati tidak menemukan keberanian untuk melangkah terlalu jauh, karena ketidakpastian justru menekan mereka lebih keras daripada ancaman terbuka. Tanpa kekerasan, rasa takut tumbuh secara alami di dalam pikiran mereka sendiri. Setiap langkah terasa berisiko, setiap pesan terasa bisa menjadi bukti, dan setiap sekutu terasa belum tentu dapat dipercaya. Pengkhianatan yang semula tampak mungkin, kini terjebak dalam kebimbangannya sendiri. Namun, di sisi lain, Gajah Mada juga menyadari harga dari strategi ini. Kepercayaan yang terkikis tidak bisa dipulihkan dengan mudah. Bahkan mereka yang memilih setia mulai melihat dunia dengan mata yang lebih waspada, lebih dingin, dan kurang percaya pada kata-kata. Kesatuan yang terbangun kini bukan lagi kesatuan yang hangat, melainkan kesatuan yang berhati-hati.
Ia menerima kenyataan ini sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan, karena kekuasaan yang diuji pada tahap ini memang menuntut pengorbanan emosional. Seiring waktu, topeng-topeng itu semakin sulit dipertahankan. Beberapa bangsawan Bali mulai menarik diri, memilih diam dan tidak terlibat lebih jauh, menyadari bahwa permainan ini terlalu berbahaya. Yang lain mencoba melangkah sedikit lebih berani, tetapi selalu berhenti sebelum melewati batas. Tidak ada yang benar-benar berani mengambil resiko penuh, dan justru disitulah Gajah Mada melihat tanda kemenangan. Pengkhianatan yang tidak pernah dilahirkan tetaplah kegagalan bagi mereka yang berniat melakukannya. Di tengah semua itu, Bali tetap tampak damai di permukaan. Pasar tetap buka, sawah tetap digarap, dan upacara-upacara adat tetap berlangsung. Namun di balik rutinitas itu, ketegangan terus berdenyut. Tidak terlihat, namun terasa. Topeng kesetiaan mungkin masih terpasang, tetapi retakannya sudah jelas bagi mereka yang tahu cara melihat. Gajah Mada memahami bahwa tahap ini tidak akan berlangsung selamanya. Cepat atau lambat, pilihan harus diambil. Dan ketika itu terjadi, topeng-topeng tersebut akan jatuh dengan sendirinya. Menjelang akhir tahap ini, ia menyadari satu hal yang semakin menguat dalam pikirannya. Kesetiaan yang sejati tidak pernah lahir dari ketakutan atau kepura-puraan, melainkan dari keputusan sadar untuk berdiri di satu sisi meski risikonya besar. Bali pada saat ini sedang berada di ambang keputusan itu. Mereka belum memberontak, tetapi juga belum sepenuhnya menerima. Dan Majapahit melalui strategi tanpa pedang ini telah memaksa semua pihak untuk bercermin pada niat mereka sendiri. Topeng kesetiaan telah terbuka, bukan dengan cara dicabut secara paksa, melainkan dengan cara dibiarkan runtuh oleh beratnya kebimbangan. Gajah Mada tahu bahwa babak berikutnya akan menentukan hasil dari semua ini. Ia tidak lagi menunggu tanda-tanda kecil, karena tanda-tanda besar akan segera muncul. Dalam kesunyian yang masih menyelimuti Bari, keputusan-keputusan yang paling penting sedang dibuat, dan hasilnya akan membentuk arah sejarah Majapahit jauh melampaui pulau ini. Pada akhirnya, tidak ada peristiwa besar yang menandai berakhirnya ketegangan di Bali. Tidak ada pertempuran terakhir yang menentukan, tidak ada eksekusi terbuka yang menggetarkan rakyat, dan tidak ada pengumuman kemenangan yang disambut sorak-sorai. Segalanya justru berakhir dalam cara yang paling sunyi, melalui rangkaian pilihan kecil yang diambil satu persatu oleh mereka yang terlibat. Kesetiaan, seperti yang dipahami Gajah Mada pada tahap ini, tidak pernah lahir dari satu keputusan besar yang dramatis, melainkan dari akumulasi keputusan-keputusan kecil yang diambil ketika tidak ada yang memaksa dan tidak ada yang mengawasi. Hari-hari berlalu tanpa insiden berarti, dan perlahan menjadi jelas siapa yang memilih untuk bertahan dan siapa yang memilih untuk menjauh. Beberapa bangsawan Bali menghentikan percakapan-percakapan samar yang sebelumnya mereka jalin, bukan karena takut tertangkap, tetapi karena menyadari bahwa setiap langkah lebih jauh hanya akan membawa mereka pada kehancuran yang tidak pasti. Mereka kembali menjalani peran mereka dalam tatanan baru, tidak dengan antusiasme, tetapi dengan penerimaan yang dingin. Kesetiaan mereka bukanlah kesetiaan yang lahir dari keyakinan mendalam, melainkan kesetiaan yang dipilih karena tidak ada jalan lain yang lebih aman. Di sisi lain, ada pula mereka yang memilih diam sepenuhnya, menarik diri dari urusan politik dan kekuasaan. Mereka tidak lagi berusaha mempengaruhi arah, tidak pula mencoba melawan arus, melainkan berfokus pada mempertahankan apa yang masih bisa mereka kendalikan. Bagi Gajah Mada, pilihan ini juga merupakan bentuk kesetiaan meski tidak sempurna. Ia memahami bahwa tidak semua orang mampu berdiri tegak dalam tatanan baru dan bahwa bertahan tanpa melawan terkadang merupakan keberanian dalam bentuk yang paling sunyi. Di kalangan pasukan Majapahit, hasil ujian ini terasa lebih personal.
Prajurit-prajurit yang tetap menjalankan tugas mereka dengan disiplin, meski pengawasan berkurang, kini terlihat dengan jelas. Mereka tidak lagi membutuhkan ancaman atau iming-iming untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Kesetiaan mereka bukanlah sesuatu yang diucapkan, melainkan sesuatu yang dijalani setiap hari dalam rutinitas yang seringkali membosankan dan melelahkan. Gajah Mada melihat mereka sebagai fondasi yang sesungguhnya, bukan karena jumlah mereka banyak, tetapi karena keyakinan mereka tidak bergantung pada situasi. Namun, tidak semua memilih jalan yang sama. Beberapa prajurit mulai menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk pergi, bukan dengan pembangkangan, melainkan dengan permohonan yang halus dan alasan yang masuk akal. Mereka telah menjalankan tugas mereka telah berperang, dan kini mereka merasa hak mereka untuk kembali telah tiba. Gajah Mada tidak memandang pilihan ini sebagai pengkhianatan. Ia memahami bahwa kesetiaan yang dipaksakan hingga melampaui batas kemanusiaan hanya akan berubah menjadi kebencian. Dengan membiarkan mereka pergi secara terhormat, ia justru memperkuat kesetiaan mereka yang memilih untuk tetap tinggal. Keputusan-keputusan semacam inilah yang perlahan menstabilkan keadaan. Tidak ada paksaan, tidak ada demonstrasi kekuatan, hanya penegasan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Bali tidak sepenuhnya tunduk dalam arti yang sederhana, tetapi juga tidak memberontak. Ia berada dalam keadaan antara, sebuah ruang abu-abu yang tidak nyaman tetapi jujur. Dalam ruang inilah, tatanan baru mulai terbentuk, bukan sebagai hasil dari ketakutan, melainkan sebagai hasil dari kompromi yang pahit. Gajah Mada menyadari bahwa hasil ini jauh dari sempurna. Ia tidak mendapatkan kepatuhan mutlak yang mudah dikendalikan, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dan lebih rapuh, kesetiaan yang dipilih secara sadar. Kesetiaan semacam ini tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dihitung, dan tidak selalu bisa diandalkan dalam setiap situasi. Namun, justru karena itu, ia memiliki ketahanan yang tidak dimiliki oleh kepatuhan yang lahir dari rasa takut. Di senja hari, ketika matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala Bali, Gajah Mada berdiri memandang tanah yang kini berada di bawah pengaruh Majapahit. Ia tidak merasakan kemenangan yang utuh, tidak pula kekalahan. Yang ia rasakan adalah beban yang lebih berat dari sebelumnya, karena ia kini memahami bahwa menyatukan wilayah hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih sulit. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga kesetiaan ketika alasan untuk memberontak selalu ada dan ketika kekuasaan tidak selalu bisa hadir di setiap sudut. Pengalaman di Bali meninggalkan bekas yang dalam pada cara berpikirnya. Ia menyadari bahwa setiap wilayah yang disatukan akan membawa ujian serupa meski dalam bentuk yang berbeda. Tidak ada strategi tunggal yang bisa diterapkan di semua tempat dan tidak ada kesetiaan yang bisa dianggap permanen. Semua harus terus dipelihara, diuji, dan dipahami ulang seiring waktu. Kesatuan Nusantara yang selama ini menjadi cita-citanya kini tampak bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai proses yang tidak pernah benar-benar selesai. Bali memilih untuk tidak memberontak, tetapi juga tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya. Majapahit memilih untuk tidak menekan lebih jauh, tetapi juga tidak lengah. Di antara dua pilihan itu, sebuah keseimbangan rapuh terbentuk. Keseimbangan yang hanya bisa bertahan selama semua pihak menyadari batas-batas mereka sendiri. Gajah Mada tahu bahwa keseimbangan ini bisa runtuh kapan saja, tetapi ia juga tahu bahwa inilah harga dari kekuasaan yang tidak ingin bergantung sepenuhnya pada kekerasan. Kesetiaan yang dipilih ini mengajarkan satu pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan, bahwa pengkhianatan bukanlah anomali, melainkan bagian dari perjalanan setiap kekuatan besar, bahwa kepercayaan selalu mengandung risiko, dan bahwa menghindari risiko itu sama artinya dengan menyerah pada ketakutan. Dengan menerima kemungkinan dikhianati, ia justru membuka ruang bagi kesetiaan yang lebih jujur, meski tidak sempurna.
Saat malam turun dan Bali kembali diselimuti kesunyian, Gajah Mada memahami bahwa episode ini bukanlah akhir, melainkan awal dari fase yang lebih berbahaya. Musuh-musuh berikutnya tidak selalu datang dari luar dan tidak selalu membawa senjata. Mereka bisa datang dalam bentuk keraguan, ambisi pribadi, dan kepentingan yang saling bertabrakan di dalam tubuh Majapahit sendiri. Namun dengan semua pelajaran pahit yang ia dapatkan di Bali, ia merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Kesetiaan telah dipilih, bukan dibaksakan, dan pilihan itu dengan segala konsekuensinya akan menjadi fondasi bagi langkah-langkah berikutnya. Dalam diam, Gajah Mada melangkah maju, membawa keyakinan yang tidak lagi polos, tetapi ditempa oleh pengalaman bahwa menyatukan Nusantara berarti bersedia hidup dengan bayang-bayang pengkhianatan, tanpa pernah berhenti percaya bahwa kesetiaan sejati masih mungkin ditemukan. Tidak ada genderang perang yang ditabuh ketika bahaya berikutnya mulai mendekat. Tidak ada kapal asing di cakrawala. Tidak ada panji pemberontakan yang dikibarkan, dan tidak ada kabar perlawanan terbuka yang bisa segera ditunjuk sebagai ancaman. Justru karena itulah, Gajah Mada merasakan kegelisahan yang jauh lebih dalam dibandingkan saat menghadapi musuh di medan laga. Ia tahu, setelah Bali, ancaman terbesar tidak lagi datang dari wilayah yang menolak Majapahit, melainkan dari jantung kekuasaan itu sendiri, dari orang-orang yang berdiri di sisinya, dari mereka yang tersenyum dalam pertemuan resmi, namun menyimpan perhitungan lain di balik tatapan mata. Majapahit kini berdiri lebih luas dari sebelumnya, tetapi juga lebih rapuh. Setiap wilayah yang disatukan membawa kepentingan baru. Setiap kemenangan melahirkan ambisi baru, dan setiap figur yang naik pamor mulai menarik perhatian yang tidak selalu bersih. Gajah Mada menyadari bahwa semakin besar kekuasaan, semakin sedikit kebenaran yang diucapkan secara terbuka. Kata-kata mulai dipilih dengan hati-hati, kesetiaan mulai ditampilkan dengan cara yang terlalu rapi, dan perbedaan pendapat tidak lagi muncul sebagai perlawanan terang-terangan, melainkan sebagai bisikan yang beredar pelan namun konsisten. Di dalam istana, dinamika berubah. Para pejabat tidak lagi hanya memikirkan bagaimana melaksanakan perintah, tetapi juga bagaimana membaca arah angin. Kesuksesan ekspedisi-ekspedisi Majapahit menjadikan Gajah Mada figur yang tidak tergoyahkan di mata rakyat dan pasukan. Namun justru posisi itulah yang memantik kecemasan di kalangan tertentu. Kekuasaan yang terlalu kuat, bahkan ketika digunakan untuk stabilitas, selalu menimbulkan rasa terancam bagi mereka yang merasa ruang geraknya semakin sempit. Gajah Mada tidak buta terhadap perubahan ini. Ia melihat bagaimana beberapa wajah yang dulu lantang mendukung, kini menjadi lebih berhati-hati. Bagaimana pujian berubah menjadi formalitas, dan bagaimana kritik tidak lagi disampaikan secara langsung. Ia memahami bahwa ini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan konsekuensi alami dari sistem yang mulai menua di bawah beban ambisi manusia. Musuh dari dalam tidak selalu berniat menghancurkan. Terkadang mereka hanya ingin memastikan diri mereka tidak tersingkir ketika roda kekuasaan terus berputar. Kesunyian politik ini jauh lebih berbahaya dibandingkan perlawanan bersenjata. Tidak ada garis depan yang jelas, tidak ada musuh yang bisa ditunjuk dengan jari, dan tidak ada kemenangan cepat yang bisa diraih. Setiap langkah harus diambil dengan perhitungan. Setiap keputusan harus mempertimbangkan bukan hanya dampaknya terhadap wilayah, tetapi juga terhadap keseimbangan rapuh di dalam Majapahit. Gajah Mada kini berhadapan dengan medan perang yang tidak kasat mata, di mana kesalahan kecil bisa dimaknai sebagai kelemahan dan keberhasilan besar bisa dibaca sebagai ancaman. Ia memahami bahwa ujian berikutnya akan menuntut sesuatu yang berbeda darinya. Bukan keberanian di medan tempur,
bukan kecerdikan strategi militer, melainkan keteguhan menghadapi intrik, kesabaran menghadapi pengkhianatan yang belum sepenuhnya terwujud, dan kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Disinilah cita-cita penyatuan Nusantara benar-benar diuji, bukan oleh kekuatan luar, tetapi oleh ketahanan moral dan politik dari mereka yang mengklaim berdiri untuk tujuan yang sama. Ketika malam kembali menyelimuti ibu kota, Gajah Mada menyadari bahwa perjalanan yang ia pilih semakin sunyi. Tidak semua orang yang berjalan bersamanya memiliki tujuan yang sama, dan tidak semua kesetiaan akan bertahan ketika kepentingan pribadi mulai berbenturan dengan cita-cita besar. Namun ia juga tahu, mundur bukanlah pilihan. Dengan seluruh pengalaman pahit yang telah ia kumpulkan, ia melangkah ke fase berikutnya dengan kesadaran penuh bahwa musuh paling berbahaya bukanlah mereka yang mengangkat senjata, melainkan mereka yang memahami sistem dengan baik dan tahu di mana harus menusuk tanpa terlihat. Episode berikutnya tidak akan dipenuhi gemuruh perang, tetapi ketegangan yang lebih senyap dan lebih mematikan. Inilah awal dari konflik yang tidak tercatat dalam dentang besi, tetapi dalam runtuhnya kepercayaan. Inilah saat ketika Majapahit dan Gajah Mada di dalamnya harus menghadapi pertanyaan paling berbahaya dari semuanya. Siapa yang benar-benar setia dan siapa yang hanya menunggu waktu? Bali tidak memberontak, namun juga tidak sepenuhnya tunduk, dan Majapahit belajar satu pelajaran penting. Kekuasaan sejati bukan soal mengalahkan musuh, melainkan menjaga kepercayaan saat semua alasan untuk percaya telah hilang. Apakah ini akhir dari ujian Bali? Ataukah hanya awal dari pengkhianatan yang lebih besar? Like jika kamu merasakan tegangnya perang tanpa pertempuran. Subscribe untuk melanjutkan kisah epik Majapahit. Tulis di komentar, lanjutkan episode selanjutnya. Karena di episode berikutnya, kita akan memasuki fase paling berbahaya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.